Selamat pagi, saudaraku. Di dalam Wahyu 20 ayat 11-15 firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Amin. Saudaraku, kitab Wahyu ini mencatat suatu penglihatan yang akan terjadi dan pasti akan berlangsung suatu hari nanti, yaitu semua orang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah untuk menerima apa yang patut dia terima. Ini bukan cerita fiksi, mitos atau fantasi, tetapi ini adalah realitas yang akan dihadapi oleh setiap orang. Setiap dari kita akan menghadapi ini. Dan semua orang atau hampir semua orang tahu, terutama orang-orang beragama, bahwa setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Allah, dan itu pasti. Tetapi ironis, saudaraku, mereka tidak memberikan respon yang benar terhadap realita yang akan dihadapi. Mereka menganggap enteng semuanya ini. Mereka menganggap ini hanyalah sebuah cerita dongeng dari seorang pendeta yang berkhotbah di depan. Betul, ini faktanya. Dan banyak orang tersenyum sinis ketika mendengarkan hal-hal begini. Bahkan beberapa dari mereka berkata, mati itu tidur yang panjang. Surga neraka itu ciptaan ilusi dari manusia. Ngeri ya, saudaraku. Tapi itulah dunia hari ini. Sama seperti anak-anak yang nakal yang tidak bertanggung jawab. Orang tua dari perjalanan hidup mengerti. Karenanya orang tua menasihati anak-anak untuk sekolah dengan baik. Nak, bergaul dengan orang baik. Hati-hati dalam pergaulan. Anak-anak diajarin, ayo fokus belajar untuk masa depanmu. Nanti kalau kamu tidak lulus atau kamu tidak punya keahlian tertentu, susah nanti hidupmu. Bisa dipermalukan. Tapi faktanya banyak anak-anak yang sekolah kan gak mau mengerti hal itu kan, saudaraku. Mereka anggap sepele omongan orang tua. Mamah papa cerewet. Udah tua cerewet. Betul? Tapi ketika mereka sudah menjadi dewasa, tua, dia mulai mengerti. Waduh, tahu begini dulu aku nurut ya sama omongan papa mama. Mereka akhirnya terpenjara di dalam kebodohan dan kemiskinan, di mana mereka tidak bisa keluar dari keadaan itu. Akhirnya mereka baru menyesal. Itu sama gambarannya dengan kita hari ini. Aduh, saudaraku, susah memang. Untuk membawa jiwa ke langit baru, bumi baru itu tidak mudah. Tapi apapun yang terjadi di bumi ini, itu sementara. Ingat loh saudaraku, semuanya sementara. Mengerikan kalau kita sudah berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Sebab yang dihadapi itu adalah nasib kekal. Garis bawah itu, nasib kekal. Keadaan kekal yang hari ini hampir semua orang menganggap itu sepele dan itu mitos. Saudaraku, apapun yang kau alami, kegagalan apapun di muka bumi ini,
Tidak ada apa-apanya dibanding suatu hari nanti kau gagal di kegagalan. Ngeri, karena kalau kau gagal di bumi ini, itu semua masih bisa ditanggulangi dan semuanya pasti akan berakhir. Tapi kalau namamu sudah tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, maka engkau akan dilempar ke dalam lautan api, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Orang yang skeptik mesti ngomong, pastor aja belum pernah mati, belum pernah kesana kok ngomong begitu. Loh, saya based on firman Tuhan. Maka susah kalau ngomong dengan orang-orang begitu, karena mereka tidak mengakui firman Tuhan itu ilham Allah. Karena saya mengakui bahwa manusia diilhami oleh Allah untuk menuliskan apa yang menjadi kebenaran itu. Dan itulah firman Tuhan yang kita pegang hari ini. Dan saya percaya, saya yakini bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi saudaraku, betapa mengerikannya kehidupan hari ini. Dan ironisnya lagi, tidak banyak gereja hari ini menyuarakan dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas, dengan keras akan hal ini, saudara. Suatu hari kita terbuang kalau nggak sungguh-sungguh. Maka di dalam gereja yang saya gembalakan, Rehoboth Semarang, saya lebih fokus kepada bagaimana pembentukan karakter pribadi menjadi seperti Yesus. Karena itu kualifikasi yang dimau oleh Bapa. Karakter seperti Yesus itu akan tercermin dimulai dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga inti, kemudian kepada keluarga besar, keluarga rohani, baru orang di luar sana. Tunjukkan itu. Maka jemaat akan mendapat kesan bahwa surga itu tidak murahan. Karena hari ini banyak pengajaran yang membuat jemaat itu merasa bahwa surga itu tidak terlalu sulit. Untuk masuk ke surga itu nggak sulit. Terlalu mudah untuk masuk ke surga. Hanya bersyahadat, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengakui Dialah Juru Selamatku. Terus masuk. Heran saya, kadang kok gitu banget, mudah banget. Padahal kebenarannya bukan begitu. Maka tidak heran kalau di pemakaman, di rumah duka, di kebaktian, apalagi itu namanya, malam penghiburan ya, pendeta begitu mudahnya mengatakan bahwa oh ini almarhum sudah ada di surga, di sisi Tuhan. Oh belum, saudaraku, itu sembarangan. Di nisan kok boleh tulis rest in peace, tapi di kenyataan rohnya belum tentu peace. Belum tentu damai. Belum, saudaraku. Belum tentu. Maka mulai hari ini ya, kita berpikir lebih kritis. Ada neraca kehidupan yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi sebenarnya hidup ini tidak gratis. Maka 2 Korintus 5 ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi manusia, saudaraku, hari-hari ini banyak yang sesat dalam berpikir bahwa hidupnya ini gratis. Loh, memang Anda bebas berbuat apa saja, aman-aman saja. Tapi ingat, semua ada perhitungannya di hadapan Allah. Kehendak bebasmu itu sebagai kehormatan seharusnya untuk kita dipercaya Tuhan untuk mengelola hidup kita semakin dekat dengan Dia dari kebebasan itu. Tetapi kalau kita salah mempergunakan kebebasan itu, ingat, semua ada perhitungannya. Orang-orang begini adalah orang-orang yang tidak berakal, tahu saudaraku. Dan tidak ada satu manusia pun bisa lolos dari ketepatan pengadilan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan tidak ada yang bisa disuap. Dan betapa menakutkan momen itu. Dunia hari ini mewarnai kita dengan gaya hidup yang tidak berakal tadi.
Saya sedih, saudaraku, karena dunia hari ini memaklumi manusia tidak perlu beragama, tidak perlu bertuhan. Yang penting berbuat baik. Dan itu gak salah, berbuat baiknya bagus. Tapi kalau kau tidak punya Tuhan, kau tidak bertuhan dengan benar, perbuatan baikmu tidak akan pernah berkualitas. Karena kau tidak punya pattern. Di dalam kekristenan jelas, berbuat baik, oh iya, itu efek dari manusia yang bertuhan dengan benar. Kenapa manusia bertuhan dengan benar? Karena kekristenan itu bertuhan secara benar kepada Elohim Yahweh. Dan kita memiliki kualifikasi seperti Tuhan Yesus, putra tunggal dari Bapa. Itu kualifikasinya, kita punya pattern hidup. Kita jelas bagaimana kita harus melangkah. Maka ketepatan demi ketepatan kita tahu kadar baik kita seperti Yesus atau tidak. Kalau belum, yuk berjuang lagi. Kalau belum, yuk berjuang lagi. Sampai di level titik seperti Yesus. Dan itulah yang memanjakan atau memuaskan hati Bapaknya. Hati Bapa kita. Begitu saudaraku. Jadi berjuanglah. Di dalam kita berjuang menggeser semua belenggu-belenggu dosa, kesenangan-kesenangan berbagai hal. Ayo kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa menghadapi hari pengadilan itu suatu hari nanti. Maka berjuanglah untuk berani jujur melihat dirimu. Seberapa kita sungguh-sungguh sudah merespon realita pengadilan Tuhan ini. Kalau belum, berjuanglah. Jangan suam-suam. Selamat pagi saudaraku, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.